Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Samputri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2111220022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Teori Motivasi dan Kebutuhan Maslow dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Badriyah, SPSI, MA. Yang pertama yaitu biografi Abraham Maslow. Tidak satupun pemikiran lahir dari ruang kosong tanpa adanya sentuhan dengan lingkungan sekitar. Begitu juga yang dialami oleh Maslow. Pemikiran tentang manusia sangat dipengaruhi oleh kehidupannya saat itu. Maslow lahir pada 1 April 1908 Masehi. Masa kanak-kanak, ia menjadi satu-satunya anak laki-laki non-Yahudi yang hidup di perkampungan non-Yahudi di Brooklyn, New York. Ia lalu besar di sana dengan situasi yang sempit, sehingga menjadikan pergaulannya pun cukup sulit. Maslow merupakan anak tertua dari 7 bersaudara dalam keluarga yang kurang harmonis. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Menurut Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan bawah. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan. Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi atas persepsi seorang individu atas 5 macam tipe dasar kebutuhan dasar yang senantiasa dialami seorang individu. Yang pertama yaitu psikologi, yang kedua aman dan nyaman, yang ketiga cinta dan rasa memiliki, dan yang keempat harga diri. Yang terakhir, kelima, aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu pengertian 5 teori kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis terdiri dari kebutuhan dasar dan yang bersifat primer. Kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan keamanan atau kebutuhan akan kepastian. Tiga, yaitu kebutuhan untuk diterima. Setelah kebutuhan psikologis dan keamanan selesai dipenuhi, maka perhatian sang individu beralih pada keinginan untuk mendapatkan kawan cinta dan perasaan yang diterima. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Pada tingkatan keempat, hierarki Maslow terlihat kebutuhan individu akan penghargaan, atau juga dinamakan dengan kebutuhan ego. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk dihargai. Pada tingkatan keempat, hierarki Maslow terlihat kebutuhan individu akan penghargaan, atau juga dinamakan dengan kebutuhan ego. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat yang untuk memiliki citra positif. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri, merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, berikut ini saran aplikasi berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan Maslow. Yang pertama yaitu psikologi. Dalam memenuhi kebutuhan fisik, perguruan tinggi dapat menyediakan fasilitas seperti kantin yang bersih, sehat, ruang kelas yang nyaman, toilet yang bersih, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, dipenuhi melalui media pembelajaran. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan diterima. Contohnya, hubungan dosen antar mahasiswa. Yang kedua yaitu hubungan mahasiswa antar mahasiswa. Dan yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara membangun rasa percaya diri mahasiswa, pengetahuan. Yang selanjutnya itu pengetahuan dan pemahaman. Dan yang kelima yaitu aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali dan menjelajahi kemampuannya. Selanjutnya itu faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar. Yang pertama itu ketidaknyamanan fisik, dan yang kedua teguran yang tidak mengerti, yang ketiga frustasi, dan yang keempat kehilangan harga diri.
Yang terakhir yaitu implementasi teori Maslow dalam mengurangi prokrastinasi akademik. Untuk menciptakan proses belajar yang efektif, maka seorang pendidik atau dosen harus mampu memahami konsep motivasi secara menyeluruh. Itulah pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.